Shalom kasih Kristus. Senang rasanya saya dapat menyapa saudara kembali. Tetap semangat dan jalan hidup dengan takut akan Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar nutrisi-nutrisi firman-Nya terus membaharui iman percaya kita. Kita berdoa, Bapa, tak henti-hentinya kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Biarlah hari-hari yang kami jalani dan kesempatan yang kami terima pada hari ini, kami dapat menanamkan kebenaran firman Tuhan dalam hati, pikiran, dan seluruh tindakan kami, agar kami terus berpadan dengan apa yang disampaikan firman-Mu. Dan biarlah kami mengerti tentang hidup di dalam Engkau, Tuhan. Kami juga diajarkan untuk tahu siapa kami setelah kami menerima Engkau. Tuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru, sebagaimana apa yang Engkau nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema manusia baru, terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita mengalami kelahiran baru, roh kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Sebagai ciptaan baru, kita hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia Allah. Kata baru yang digunakan di Alkitab ada 2 kata, neos, artinya baru dibuat tetapi sudah ada sebelumnya. Dan kainos, artinya sesuatu yang dibuat tanpa ada yang serupa sebelumnya. Di dalam Kristus, kita dijadikan ciptaan yang sama sekali baru, sebagaimana pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Demikian pula dengan kita. Terdapat dalam kitab Yeskil pasal yang ke-36 ayat 26 sampai dengan 27. Dia bukan hanya membersihkan diri kita yang lama, tetapi membuat kita menjadi ciptaan yang sama sekali baru. Diri yang baru ini menjadi bagian dari Kristus sendiri, di mana kita berada di dalam Kristus dan Dia di dalam kita. Kita diregenerasikan, diperbaharui, dan dilahirkan kembali. Ciptaan baru ini akan berpusat pada hal-hal rohani, sementara natur yang lama berpusat pada hal-hal duniawi. Natur baru itu terwujud dalam persekutuan dengan Allah, taat kepada kehendak-Nya, dan diabadikan untuk melayaninya. Allah sendiri berdiam di dalam hati kita. Kita ada di dalam Kristus dan Dia di dalam kita. Tercatat dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi, tercatat dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Penting sekali untuk kita terus membaharui roh dan pikiran dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menguduskan kita dalam kebenaran serta membawa kepada pengenalan akan Allah. Cara pandang dan respon kita terhadap segala sesuatu, termasuk cara kita dalam memandang masalah, akan menjadi seturut dengan cara pandang dan kehendak dari Tuhan. Siapakah manusia baru dalam Kristus? Manusia baru dalam Kristus adalah manusia yang telah mengalami pencerahan spiritualitas yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan terus belajar mengenal Kristus. Tercatat dalam Efesus 4 ayat 20. Pengenalan akan Kristus itu bukan berdasarkan pengetahuan secara fakta dan semata-mata dapat diterima dengan pikiran atau akal, tetapi pengenalan yang berdasarkan keintiman, menggairahkan, menginspirasi, dan penuh keyakinan. Manusia baru ibarat cabang baru yang melekat kepada pokok anggur yang tidak hanya subur tetapi juga benar. Selama cabang itu melekat kepada pokok anggur yang subur dan benar, maka akan menghasilkan buah-buah yang lebat dan sehat. Manusia baru dalam Kristus diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan nyata kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi manusia baru dalam kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kesabaran kita? Manusia baru dalam perjanjian baru yaitu manusia yang percaya akan karya penebusan Kristus
yang disebut lahir baru. Lahir baru bukan sekedar cinta Yesus. Kekristenan juga bukan sekedar identitas diri, bukan sekedar percaya, tetapi bagaimana menjalani hidup sebagai orang Kristen yang harus berubah dari sifat manusia lama yang selayaknya dikuburkan dan dibangkitkan menjadi manusia baru bersama dengan kebangkitan Yesus. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang terus membuat kami semakin semangat. Semakin kami mengerti tentang siapa kami di dalam Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami agar kami terus memahami bahwa kami bukan manusia lama. Kami adalah manusia baru yang terus senantiasa mau dibaharui dengan kehidupan dan pikiran-pikiran yang baru. Sehingga kami dapat berjalan seperti apa yang Kau rencanakan dalam hidup iman kami Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasihan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.